Manusia menderita bukan karena takdirnya yang kejam, tapi karena dia buta terhadap takdir itu sendiri. Ia tak melihat jalan yang telah dipesan jiwanya sebelum lahir. Maka dia berjalan sendiri dengan rute yang dirancang oleh ego, bukan oleh kebijaksanaan terdalam. Dia hidup dari reaksi, bukan dari keheningan. Apa yang membuat manusia buta terhadap takdirnya? Doktrin, kemelekatan, ego, dan pendaman masa lalu. Empat kabut ini menutupi mata batin manusia. Ia tak melihat bahwa hidup adalah panggung drama yang pernah dia sendiri tulis naskahnya. Maka dia berbelok, membuat jalannya sendiri, dan justru tenggelam dalam penderitaan buatannya sendiri. Ada yang bertanya, mengapa orang yang tampak spiritual hidupnya justru miskin, penuh kesusahan, bahkan sakit? Karena spiritualitasnya masih dibungkus oleh doktrin tentang uang, persepsi, warisan, dan luka yang belum sembuh tentang materi. Penyakit pun sering muncul dari emosi yang tak tuntas, dari kepercayaan yang stagnan, dari kemelekatan terhadap teori yang seharusnya dilepaskan. Takdir bukanlah paksaan dari langit. Dia adalah perjanjian cinta, kontrak cinta suci antara jiwa dan sang penciptanya. Sebelum turun ke bumi, sang jiwa, makhluk cahaya, memilih jalan hidupnya sendiri. Ia berkata dalam dimensi suci, "Halu bala Sayyidina." Ya, aku bersaksi, aku melihatmu, wahai Tuhanku. Tapi saat jiwa mengenakan seragam tubuh, lengkap dengan software, pikiran, dan emosi, dia lupa akan janji itu. Dia hidup seperti manusia biasa, penuh trauma, kemelekatan, kebingungan. Maka penderitaan bukanlah kutukan, tapi alarm yang membangunkan jiwa dari lupa yang panjang. Empat takbir yang menutup jalur takdir. Dalam keheningan yang dalam, jalan takdir sejati bisa terlihat. Tapi ada empat tabir yang menutup mata batin manusia dari jalannya sendiri yang dipilih sebelum lahir. Pendaman ego, kemelekatan, dan doktrin. 1. Pendaman emosi tak selesai. Pendaman adalah luka yang disimpan dalam diam. Dia bisa berupa rasa marah, kecewa, takut, sedih, dendam, atau rasa bersalah yang tidak pernah dituntaskan. Pendaman tidak lenyap hanya karena dilupakan. Dia mengendap seperti racun dalam bawah sadar, membentuk filter terhadap realitas. Contohnya, seseorang yang pernah ditolak cinta atau kehilangan uang bisa secara tidak sadar menciptakan hidup yang menjauh dari cinta dan uang karena takut mengulang luka yang sama. Pendaman membuat kita menolak pengalaman tertentu, padahal mungkin disitulah jalur takdir yang sedang menunggu. Ego, identitas palsu. Ego adalah aku yang diciptakan oleh pikiran. Dia lahir dari perbandingan, pencitraan, dan rasa terpisah dari sumber. Ego tidak ingin mengikuti takdir, karena takdir berarti menyerah, tunduk, dan membiarkan diri dipimpin oleh yang lebih tinggi. Ego ingin mengendalikan, membuktikan, dan mendominasi. Contohnya, seorang yang sejatinya lahir sebagai penyembuh bisa menolak jalan itu karena merasa itu pekerjaan rendah atau tidak menghasilkan cukup uang. Dia terikat pada identitas sosial atau impian egois yang bertentangan dengan kontrak jiwanya. Ego menciptakan jalan buatan, jalur ambisi, bukan jalur jiwa.
3. Kemelekatan, keterikatan emosional. Kemelekatan adalah ketika kita tidak bisa membiarkan sesuatu pergi, baik itu orang, status, ide, ataupun zona nyaman. Kemelekatan membuat kita tersangkut di masa lalu atau takut kehilangan sesuatu di masa depan. Padahal, takdir seringkali meminta kita untuk melangkah ke wilayah yang tidak dikenal, menyeberang sungai, melepaskan apa yang kita cintai. Contohnya, seseorang yang sangat melekat pada keluarga bisa menolak panggilan takdir untuk merantau ataupun mandiri. Dia merasa bersalah hanya karena mengikuti suara jiwanya. Kemelekatan membuat kita menolak perubahan yang sebenarnya adalah gerbang menuju takdir. 4. Doktrin, keyakinan yang tidak diuji. Doktrin adalah kebenaran yang diwariskan, tapi tidak pernah diuji dalam keheningan batin. Dia bisa berasal dari agama, budaya, guru, keluarga, ataupun sistem pendidikan. Masalahnya bukan pada ajarannya, tapi pada kelekatan buta terhadap arti terhadapnya. Banyak orang hidup tidak sesuai takdir sejatinya yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak berjalan dari kesadaran, tapi dari darah, yang berarti emosi yang tertahan, luka yang dipendam, kemelekatan pada hal-hal duniawi, misalnya uang, cinta, pengakuan, ataupun kemenangan. Mereka hidup seperti arus yang kehilangan muara, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Namun, sebelum seseorang bisa mengenali takdirnya, dia harus terlebih dahulu membersihkan batinnya dari kemelekatan, dendam, dan emosi-emosi yang belum tuntas ataupun trauma. Barulah takdir itu akan menjadi terang dan bisa didapatkan oleh orang tersebut. Takdir sejati tak pernah membawa penderitaan. Dia bukan beban, tapi arah. Dia tidak datang untuk menjerat, tapi membebaskan. Dan ketika kita hidup sesuai takdir, hidup kita tidak lagi penuh perjuangan, melainkan menjadi tarian kesadaran yang membuat hati, pikiran ini lebih menjadi tenang. Karena apa? Kita menjalani sesuai dengan takdir kita. Kita berani mencoba apa yang belum pernah kita coba. Karena apa? Kita tidak pernah tahu takdir apa yang ada pada kita jika kita tidak berani mencoba. Seperti halnya trauma, takut, kecemasan, kecewa, ego. Hal itulah yang akan membuat kita tidak mau untuk mencoba hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Karena hal tersebut justru membuat kita tidak bisa menemukan takdir sejati kita. Karena apa? Karena apa yang kita coba bisa jadi itu adalah takdir sejati yang seharusnya kita dapatkan.